menurut Markus. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan beratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus selalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus, masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Shalom. Saya bisa pindah ke tengah ya. Puji nama Tuhan. Pada hari Minggu ini saya boleh diberi kesempatan Tuhan melalui sahabat saya di Karismatik Katolik, Pak Frans. Mungkin dari Bapak-Bapak karena satu Ibu Mary, teman dari Paroki Asisi. Ya, Bapak-Bapak berumnya Bapak-Bapak. Puji nama Tuhan bisa bertemu dengan kami dari umat Paroki Asisi yang boleh dilayani. Untuk itu kita semua sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini ya. Firman Tuhannya sangat bagus. Semua yang ada di sini Katolik ya? Atau campur ini Ibu Mary ya. Tapi bacaan ini adalah bacaan liturgi Katolik seluruh dunia ya. Karena kami ini dari Katolik, kami mengikuti bacaan liturgi Katolik seluruh dunia pada hari ini tanggal 30 Juni 2024.
bacaan Injil tadi, apa yang harus kita petik? Ya, Bapak Ibu lebih banyak barangkali bisa membaca ya firman Tuhan. Banyak waktunya? Ya, pasti banyak waktunya. Firman hari ini dia berbicara bagaimana seorang bapak pemimpin rumah ibadat, ibaratnya seperti ini ya, ini tempat ibadat. Pak Yairus itu adalah seorang pemimpin rumah ibadah. Dia begitu beriman kepada Tuhan, ya. Mengerti ya Bapak Ibu? Beriman. Bapak juga yang hadir, Bapak-bapak pada hari ini beriman semua kepada Yesus? Amin. Ya, pasti semua beriman kepada Yesus dengan berbagai cara hidup kita, ya. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita memiliki iman kita kepada Yesus. Pasti yang hadir di sini mengalami persoalan hidup masing-masing. Saya tidak tahu, Bapak Ibu yang tahu persis pengalaman iman saya, pengalaman hidup saya selama ini. Kenapa saya bisa berada di tempat ini? Yang mengetahui persis adalah Bapak-bapak, ya. Iman seorang Yairus adalah iman yang begitu percaya kepada Tuhan, sehingga anak yang berumur 12 tahun perdarahan tidak pernah berhenti karena begitu percaya kepada Tuhan, sehingga ia memperoleh apa? Dia memperoleh kesembuhan. Tadi Yesus bilang, yang penting kita percaya. Bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini percaya Yesus, ya, percaya. Ya, mungkin selama di tempat ini Bapak-bapak kita semua masing-masing merenungkan iman akan Tuhan. Seberapa jauh iman saya kepada Tuhan? Mungkin dengan iman kita tidak mungkin kita akan bilang, pokoknya saya beriman kepada Yesus hari ini, jam ini saya keluar dari sini. Ya, bagaimana Pak? Kan tidak mungkin seperti itu, ya. Karena ada firman mengatakan, haknya Kaisar berikan kepada Kaisar, hak Tuhan berikan kepada Tuhan. Jadi selama di sini mungkin kita lebih banyak merefleksi diri kita. Kita mungkin di tempat ini, mungkin sebelum kita berada di tempat ini, pertemuan kita dengan Yesus masih kurang. Sama seperti saya. Sebelum saya berdiri di sini, proses dunia saya banyak, ya. Sebagai manusia, kita semua sama-sama manusia, punya keinginan daging yang lebih banyak daripada kehidupan rohani iman kita. Untuk itu kita semua, bukan hanya saya, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar bagaimana mengimani akan Yesus Kristus. Yesus itu penuh dengan belas kasih kepada kita kalau kita apa? Kita mau mencari Yesus, karena ada firman mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku juga di dalam dia. Jadi kalau kita semua mengimani Kristus seperti bacaan hari ini, itu Yairus kepala rumah ibadat, karena begitu besar imannya kepada Tuhan sehingga ia memperoleh kesembuhan. Kalau Bapak Ibu dalam waktu-waktu di sini kita semakin merefleksi, untuk apa saya ada di sini? Kenapa saya di sini? Ketika kita dengan segala kerendahan hati mau mengubah hidup kita, tentu dengan cara apa? Cara apa Bapak-bapak? Pertobatan, ya. Pertobatan, benar ya? Kalau betul-betul kita bertobat, kita mau hidup baru, kita mau diubah seperti Yesus, harus
tahu saya seperti ini. Tetapi ketika pulang dari sini, orang bilang, wah, Bapak A, Bapak B, Bapak C, dia sudah berubah. Karena sudah punya apa? Iman yang besar akan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berkata bahwa kamu sudah terlambat. Ya, selama kita masih hidup tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Ya, oke, setuju? Ya, jadi mungkin waktu-waktu ini Tuhan memberikan kita waktu untuk merefleksi. Siapa tahu jalan-jalannya Tuhan, Bapak-bapak ada di sini, lebih menemukan Kristus di dalam hati. Ya, kalau kita menghidupi Kristus di dalam diri kita, pasti dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan akan memberikan kita kasih karunia yang berguna bagi saya dan banyak orang. Bapak Ibu di sini pasti ada yang sudah lebih umur dari saya, ya. Ada yang sudah kepala 6 di sini. Minta tolong ke tangannya. Yang sudah kepala 6, 1. Bapak masih kepala 5 kan? Ada berapa anak? Pada yang kepala 6. Ya umurnya sudah kepala 6. 1. Bapak 2. 2 orang kepala 6. Pasti perjalanan hidup Bapak ini sudah lebih jauh daripada saya. Sudah lebih dulu mengenal firman Tuhan. Karena saya punya umur masih di bawah 60 atau sudah 70 kan? Jadi begitu. Jadi 17. Puji Tuhan kalau 17, 37, 47, 57 ya. Jadi hari ini saya mengajak bapak-bapak, satu ibu ini temanku, Ibu Mia di mana? Kita semua menggunakan waktu-waktu untuk merefleksi diri kita, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk memupuk iman kita. Dan kita butuh penyerahan diri yang totalitas. Kalau tidak total, tidak bisa. Itu gunanya kita ada di tempat ini supaya membuat kita menyadarkan diri kita Tuhan orang yang tidak berdosa. Semua orang berdosa, awalnya dari dosa. Kalau kita di Katolik dikatakan bahwa santo santa punya masa lalu, tetapi orang berdosa yang bertobat mempunyai apa? Mempunyai masa depan. Amin. Tepuk tangan semuanya. Ya. Kalau orang berdosa mau bertobat, kembali ke jalan yang benar dengan iman yang benar akan Yesus Kristus, pasti kita akan memperoleh iman dari Tuhan Yesus dan kita akan dipenuhkan dengan sukacita serta damai sejahtera.